kita membahas tentang Gen Z. Menurut Adam nih, Gen Z itu apa sih dalam konteks pemilu gitu? Maka kami berpandangan bahwasanya Gen Z itu tidak hanya bisa kita pandang sebagai pemilih pemula ataupun pemilih muda, tapi juga sebagai pemilih penentu. Kawan-kawan ini merasa tidak ada kaitannya kehidupan mereka dengan politik. Padahal kan itu keliru nih, gitu kan? Iya, Padahal benar. apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan di kehidupan sehari-hari, itu pasti ada kaitannya dengan politik. Mungkin seperti hal kayak gini kan udah lumayan ini. Maksudnya Iya. itu ketika kita membuat hal-hal diskusi-diskusi baik itu di podcast seperti hari Iya. ini kan, ini lumayan menjadi wadah untuk kita mentransfer pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada generasi ruang muda, terbuka ruang gitu terbuka ya bagi yang mereka. betul, bisa diakses oleh siapa saja nanti, gitu kan, Iya. Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, ketemu lagi di Obras, obrolan seputar demokrasi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu. Baik teman pemilih, kenalkan saya Wanti yang bakal jadi host pada episode 8 ini yang akan mengupas tuntas tema kita pada hari ini, yaitu pemilu dari kacamata Gen Z. Baik teman pemilih, hari ini saya sudah dibersamai seorang aktivis kampus, Presiden Mahasiswa dari ITB Indragiri, Adam Maulana. Hai Adam, apa kabarnya? Halo Kak Wanti, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Dam, kesannya diundang di podcast KPU Kabupaten Indragiri Hulu? Tentu saja kita merasa senang sekali gitu kan, karena mendapatkan kepercayaan dari KPU Kabupaten Negeri Hulu untuk dapat mengisi podcast pada hari ini. Apalagi kita membahas tentang Gen Z ya. Betul banget. Adam ini seorang Gen Z juga ya. Oke Adam, sebelum kita lanjut nih ke obrolan kita yang lebih serius nantinya, Cila serius ya, kita akan mau tahu nih lebih jauh gimana sih sosok Adam itu gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Wanti. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adam Maulana, mahasiswa aktif S1 Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Hari ini saya diamanatkan untuk menjadi Presiden Mahasiswa BEM ITB Indragiri, Kabinet Akselerasi Raya. Oke, ini alamat kampusnya di mana nih Dam? ITB itu? Oke, jadi Kak Wanti, kami kan ini namanya ITB Indragiri. Iya. Kalau dulu itu kami namanya STIE gitu, tapi hari ini kami penggabungan dari 3 kampus sehingga berubahlah menjadi nama Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri. Kalau untuk alamat, untuk rektorat kami itu beralamat di Jalan R. Suprapto, Rengat. Jalan R. Suprapto ya. Jadi Iya, teman Kak. pemilih kalau mau ke ITB Indragiri itu di Jalan Suprapto, bukan yang di Bandung ya Dam ya? Bukan. Kalau di Bandung itu ITB Bandung. Oh iya benar. Nah tadi kakak mencerna ada 3 yang digabungin. Itu dari apa, fakultas apa aja tuh Oh, gitu. menjadi ITB itu? Jadi kalau sebelum ITB itu Kak, kita kan ada 3 kampus. Pertama itu STIE, itu Iya. ekonomi, jurusannya manajemen gitu kan. Yang kedua itu STTI, sama yang ketiga Akbid atau kebidanan. Akademi Kebidanan Iya. gitu ya. Oke, lengkap nih profil dari Adam teman pemilih. Jadi makin tahu nih Adam itu kuliahnya di mana, menjabatnya sebagai presiden mahasiswa ya. Itu pemilihannya melalui apa tuh Dam? Kalau pemira gitu ya? Iya, kalau kami di kampus itu namanya pemira, pemilihan raya. Oke, itu kayak miniatur dari kampus gitu ya, Betul cara banget. pemilihan melalui Pemira. pemira. Itu ada pengawasnya juga berarti ya? Ada. Kami Oke. kalau penyelenggara itu namanya KPUM, tapi kalau pengawasnya Banwasra, Banwasra, kepanjangannya? Badan Pengawas Pemira. Oke, itu ya. Berarti di kampus itu untuk memilih seorang presiden mahasiswa juga ada panitia-panitia kecilnya Iya, gitu. betul banget. Oke, udah lengkap nih ya kita perkenalan sama Adam secara singkat, padat dan jelas. Nih, yang pertama aku mau tanya dulu nih Dam. Kita membahas tentang Gen Z. Menurut Adam nih, Gen Z itu apa sih dalam konteks pemilu gitu? Oke. Jadi Kak Wanti, kalau misalnya kita berbicara tentang Gen Z, maka kita berbicara tentang generasi muda yang dibesarkan itu di masa
kemajuan teknologi. Iya, Gitu. benar. Jadi kalau kita berbicara tentang Gen Z, maka dia tidak bisa terlepas dari yang namanya kemajuan teknologi tersebut. Nah, namun ketika kita kontekskan ke dalam pemilu, maka kami berpandangan bahwasanya Gen Z itu tidak hanya bisa kita pandang sebagai pemilih pemula ataupun pemilih muda, tapi juga sebagai pemilih penentu gitu. Iya. Karena kita hari ini akan digadang-gadangkan dengan mendapatkan bonus demografi gitu Iya. kan. Jadi di mana kondisi usia produktif yang akan diisi oleh Gen Z salah satunya gitu kan akan menjadi penentu dalam pemilu-pemilu yang akan datang ataupun pemilu yang kemarin juga gitu kan. Berarti melonjak ya Iya, jumlah benar banget. pemilih Gen Z. Itu betul banget nih Dam. Kami sendiri ya dari KPU khususnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu, kami lihat Gen Z itu jumlahnya sangat besar. Nah, tapi kenapa ya menurut Adam nih dari jumlah yang besar itu sebagian dari mereka masih banyak yang ragu dalam memilih. Apa tuh penyebabnya tuh, Gam? Oke. Jadi Kak Wanti, kami kan beberapa waktu yang lalu lah ya, itu kan juga sempat tuh melakukan diskusi sama kawan-kawan, Iya. baik itu secara formal ataupun informal lah Iya, gitu kan. iya, benar. Kami mencoba lah nanya sama kawan-kawan gitu kan, kenapa sih kawan-kawan nggak mau atau memilih untuk enggan melibatkan diri mereka ke dalam pemilu ataupun politik gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya Kak, kawan-kawan ini kalau kita lihat dari media gitu kan, media baik itu yang di KPU, baik itu partai politik sekalipun Iya, gitu dari kan, itu udah mulai menyesuaikan gitu kan, kayak desainnya udah mulai bakso gitu kan, terus video-videonya pun udah mulai mengikuti tren, Iya. tapi tetap beberapa anak muda ini memilih untuk tidak mau melibatkan diri mereka ke dalam pemilu. Kami tanya kan, kenapa penyebabnya? Rupanya beberapa anak muda ini merasa kayak, kalau kita sebutkan anak kekinian itu trust issue Kak. Gitu, merasa kayak percuma aja deh Iya, kita tidak ada ikut. dampak nih bagi saya Nggak ada gitu. dampak bagi saya. Nanti ketika mereka udah jadi pun kadang Iya. hilang gitu kan. Ya Gitu, namanya Kak. Gen Z nanti udah milih ternyata di ghosting gitu ya. Kurang lebih gitulah bahasa. Iya. Oke, itu setuju banget tuh ya Dam ya, karena berarti mereka ini butuh pendekatan yang nggak kaku gitu ya. Lalu nih Dam, Adam ini kan sebagai presiden mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM itu ya. Ya ini kan tiap hari bertemu nih dengan mahasiswa. Ya. Itu bagaimana sikap mereka terhadap pemilu? Oh gitu. Jadi gini Kak Wanti, kalau ketika kami kan memang hampir bisa dikatakan setiap hari sih bertemu sama kawan-kawan mahasiswa gitu kan. Memang sebagian dari kawan-kawan mahasiswa ini kadang seperti kita sebutkan tadi juga, yang membuat kawan-kawan ini merasa kurang yakin, merasa kawan-kawan ini kurang percaya gitu kan, karena memang sering kejadian hal-hal yang sama berulang-ulang gitu kan. Dan memang ketika hal lain pun yang dapat kami sebutkan juga Kak, kawan-kawan ini merasa tidak ada kaitannya kehidupan mereka dengan politik. Terus padahal kan itu keliru nih gitu kan. Padahal benar. apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rasakan di kehidupan sehari-hari itu pasti ada kaitannya dengan politik. Tapi kawan-kawan ini merasa aku bisa kok tanpa politik. Gitu Kak. Hal yang itu yang harus kita tanamkan gitu harus kan. kita coba kasih pencerahan juga pada kawan-kawan. Kasih kesadaran Betul akan banget. melek politik gitu ya. Adam sendiri nih di kampus tuh kan, waktu mencalonkan diri menjadi presiden mahasiswa, tentu ada semacam kampanye Betul gitu. banget. Itu gimana tuh ada meyakinkan orang, ayo pilih saya gitu kan bahasanya. Gimana tuh Dam? Oke. Jadi kalau misalnya kita flashback, mungkin kalau dari saya Kak ya, kami kemarin waktu maju ke dalam Pemira gitu kan. Kami pertama tentu saja kita yang dilihat sama kawan-kawan mahasiswa ini rekam jejak. Iya, rekam gitu. jejak Rekam dari jejak kita. calon ya. Calon gitu kan. Ini memang penting gitu. Karena yang membuat kawan-kawan itu percaya kepada kami kemarin adalah pertama itu tidak lepas dari yang namanya rekam jejak. Terus yang kedua, kami membuat tagline gerakan atau saat kampanye itu yang mudah diingat Kak gitu. Jadi kami waktu Pemira itu kami membawa satu tagline yaitu gerakan akselerasi. Gitu. Jadi memang gerakan ini yang membuat kawan-kawan itu merasa mudah diingat satu gitu kan, sama mudah dipahami. Akselerasi itu kan percepatan gitu Kak. Jadi kami pun mudah untuk mentransfer ini loh maksud dari visi misi kami. Gitu, jadi mereka Kak. lebih paham. Terus Betul itu banget. berarti ada konten-konten juga yang kalian tentu. buat ya. Ya, kami bahkan membuat Instagram khusus. Wah, keren Gitu. ya. Iya. Instagram khusus untuk
kami sebagai calon. Sebagai Iya. calon gitu. Itu langsung ya di admini sama calonnya langsung tim. Ada kami membuat tim lagi Kak, tim medianya nanti gitu kan untuk seperti kita berusaha untuk menyebarkan lah kayak arah dari gerakan kita ini kemana sih Iya. gitu Kak. Jadi mahasiswa itu lebih yakin dan Betul lebih banget. merasa oh bagus nih, tertarik lah gitu ya bahasanya ya. Oke, ini kami juga sebenarnya ya dari KPU sendiri itu melihat mahasiswa itu sebenarnya peduli terhadap pemilu ini. Tetapi ya gitu, mereka tuh pengen cara yang simpel tapi berkesan Betul gitu ya. banget. Seperti tadi dijelaskan sama Adam ya, kami tuh memberikan hal-hal yang menarik, bagaimana supaya mereka mudah mengingatnya gitu dengan cara Gerakan akselerasi Oh ya, gitu. benar banget. Ya, emang sih Gen Z itu anti ribet ya Dam ya, tapi itu bagus sebenarnya karena mereka ini merupakan agent of change gitu, agen perubahan yang mana untuk menuju pemilu yang lebih bersih lagi nanti. betul banget. Iya, oke Adam. Nah, selanjutnya kita bicara tentang tantangan nih Dam. Menurut Adam nih, apa saja yang membuat Gen Z itu menjadi salah paham? Bahkan mereka itu menjauh dari pemilu. Apa aja tuh Dam? Jadi gini Kak Wanti, kalau misalnya kita berbicara tentang tantangan, maka kami mencoba menyampaikan itu membaginya menjadi dua aja deh gitu. Iya. Pertama faktor internal, dua faktor eksternal. Iya. Kalau faktor internal ini mungkin tadi kita udah sempat sampaikan, yaitu kawan-kawan ini masih merasa bahwasanya memang mereka bisa hidup tanpa politik gitu. Jadi banyak yang bilang mending fokus kuliah aja deh, mending fokus ke pekerjaan aja deh, atau mending fokus ke kebun aja deh gitu kan. Jadi mereka masih berpikiran bahwasanya memang kehidupan mereka itu masih bisa terlepas dari yang namanya politik. Padahal itu justru salah gitu kan Kak. Naiknya biaya pendidikan, terus benar itu. kalau di perkebunan pun naiknya biaya pupuk gitu kan. Itu kan dipengaruhi oleh keputusan politik gitu Kak. Iya. Tapi memang kawan-kawan hari ini masih ada beberapa yang sekira itu berpikiran bahwasanya memang mereka bisa lepas dari yang politik. Nah, ini tantangan kita. Terus yang kedua, kalau faktor eksternal itu kita bisa melihat ini sama tadi kalau di awal kita singgung yaitu tentang trust issue tadi Kak. Iya, Gitu. benar. Tidak percaya diri betul, gitu ya. lebih kayak kawan-kawan ini merasa ketika calon ini udah jadi gitu kan, mereka hilang gitu. Jadi datang kembali di pemilu yang akan datang gitu. Jadi selama 5 tahun setelah duduk di kursi hilang. Nah, ini yang membuat kawan-kawan ini merasa percuma aja deh, kita cuma dimanfaatkan saat pemilu doang gitu. Iya, merasa dimanfaatkan Betul. ya. Jadi sebetulnya itulah dua tantangan yang sekira itu perlu juga dari kita sama-sama memperbaikinya Kak. Iya. Gitu. Berarti di kampus ini masih ada ya, maksudnya mahasiswa yang kuliah pulang kupu-kupu ya bahasanya ya. Aduh, untuk di ITB sendiri itu banyak ya yang mungkin golongan putih apa ya bahasanya gitu yang tidak ikut pemilu gitu ya. Dan itu merupakan tantangan. Nah, tantangan ini ada yang internal, ada yang eksternal tadi ya. Benar. Berarti disinilah ya peran kampus dan KPU itu menjadi makin penting gitu ya, Dam ya. Nah, sebagai ketua BEM nih Dam, apa sih strategi atau pendekatan yang paling tepat untuk menyentuh mahasiswa agar ikut dalam pemilu gitu? Jadi gini Kak, kami untuk pemilu yang kemarin ya gitu kan, kami juga selaku dari pimpinan Ormawa ya, organisasi mahasiswa itu kemarin mencoba kayak pertama mentransfer informasi-informasi tentang yang ada di KPU. Contoh bagaimana caranya memilih, kan gini Kak, kami ini kan banyakan juga anak rantau nih gitu kan. Jadi mereka ini kan nggak bisa pulang kampung gitu saat pemilihan. Jadi waktu itu kami kan dapat informasi itu bahwasanya memang kita bisa mendaftar di KPU terdekat gitu. Dari TPS terdekat. TPS terdekat gitu kan. Sehingga ini yang kami coba transfer ke kawan-kawan gitu. Minimal mereka bisa menyuarakan atau memberikan hak suaranya walaupun mereka nggak bisa pulang kampung satu gitu kan. Terus juga hal lain yang kami coba untuk memberikan kesadaran kepada kawan-kawan mahasiswa ini di dalam pemilu politik gitu kan. Kami mencoba untuk terus memberikan bahwasanya tidak hanya membuat event-event tapi juga membuat ruang-ruang diskusi Kak. Jadi ada satu program unggulan sih Kak dari kami. Waktu itu kami di BEM ini ada nama programnya diskon atau diskusi komprehensif. Nah, ini sebenarnya telah kami lakukan
kemarin contoh waktu 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Oh Nah ya. gitu, kami membuat diskon ini diskusi komprehensif untuk mengkaji mana program-program yang udah terrealisasi, mana yang belum gitu kan. Iya. Biar apa? Biar kawan-kawan ini juga kami ingin hadirkan ruang-ruang diskusi gitu Kak. Oke. Nah jadi memang inilah langkah-langkah kami biar kawan-kawan ini juga melek terhadap politik. Oke, ya benar sih. Berarti mereka dari BEM sendiri memberikan ruang bagi mereka betul. ya. Bagaimana supaya mereka lebih melek politik Politik. nantinya. Itu dari sekian banyak nih strategi yang udah Gen Z, terutama dari BEM tadi Ya. sendiri lakukan. Itu ada nggak dampaknya bagi mereka? Apa yang lanjut-lanjut juga, yang enggak juga, atau gimana tuh Dam? Betul. Jadi Kak, kalau untuk berbicara dampak, alhamdulillah kita bisa melihat gitu kan, Iya. ketika kita membuat sebuah wadah seperti diskusi gitu kan, Iya. kayak kawan-kawan ini memang atensinya lumayan, apalagi memang yang menyangkut tentang kebutuhan mereka. Contoh, Iya. ketika kita membahas tentang beasiswa, ketika kita membahas tentang hal-hal yang memang menyangkut tentang yang mereka, pokoknya gini, kami pokoknya ingin membuat wadah-wadah itu yang membuat kawan-kawan ini merasa, oh ternyata ada dampaknya untuk kita, Iya. gitu Kak. Berdampak lah ya, Berdampak, berguna gitu. bagi saya. Ketika itu berdampak, maka mereka dengan sendirinya akan tertarik untuk masuk. Secara gitu. tidak langsung dia langsung wah gimana nih, karena ini ada dampaknya bagi Betul saya banget. gitu ya. Nih sebenarnya ya kebijakan dari negara banyak ya Dan Banyak. ya yang bisa mereka rasakan langsung gitu. Cuman ya kembali lagi kesadaran dari si pemilih atau Gen Z itu sendiri gitu. Jadi harus emang benar-benar dapat menfilter, menyadari gitu kan bagaimana bagaimana cara untuk langsung ikut berpartisipasi dalam pemilihan gitu. Nah, ini Adam sebagai ketua BEM, Ya. seorang aktivis yang manis gitu. Nah, apa sih kolaborasi yang paling tepat juga dan paling efektif nih menurut Adam antara KPU bersama BEM gitu, apalagi di gitu. kampus Siap. gitu ya. Nah, Jadi gini Kak, jadi kalau misalnya kita berbicara apa yang langkah kolaborasi yang tepat gitu kan, mungkin seperti hal kayak gini kan udah lumayan ini. Maksudnya Iya. itu ketika kita membuat hal-hal diskusi-diskusi baik itu di podcast seperti hari Iya. ini kan, ini lumayan menjadi wadah untuk kita mentransfer pesan-pesan yang ingin kita sampaikan Iya, kepada generasi ruang muda, terbuka ruang gitu ya, terbuka bagi yang mereka. betul, bisa diakses oleh siapa saja nanti gitu Iya. kan Kak. Terus juga hal lainnya yang mencoba kita ingin boleh sampaikan juga gitu kan, bahwasanya memang kayak kami ada program tadi yang namanya diskon tadi kan, diskusi komprehensif. Itu di mana kita membuat diskusi yang memang menyeluruh tentang satu isu. Jadi kalau memang nanti dari KPU setuju gitu kan, Iya. kita sangat terbuka untuk membuka kembali atau membuat ruang diskon tadi, Iya, diskusi komprehensif diskusi bersama komprehensif. KPU gitu Kak, untuk membahas tentang misalnya tadi pemilihan Iya. atau tentang politik bersama Iya. KPU gitu kan, yang memang nanti ini bisa kita harapkan untuk menarik minat dari kawan-kawan gitu. karena banyak cara ya Dan Banyak ya. cara sebetulnya, Kak. Seperti di kampusnya tadi ya Dan ya. Iya. Apa-apa saja Betul. melalui podcast gini itu juga. Nah, jadi gini Dam. Semua yang tadi dijelaskan tuh keren semua ya teman pemilih ya. Banyak strategi dan cara yang dilakukan oleh Gen Z supaya menarik perhatian atau bahasa lain menarik kesadaran pemilih nih, pemilih Gen Z untuk ikut berpartisipasi. KPU juga pengen banget nih sebenarnya untuk mendekat ke mahasiswa dengan cara-cara yang lebih kekinian. Apalagi Gen Z itu kan penggerak konten nih. Ya. Banyak orang yang tercerahkan. Contohnya aja konten-konten sekarang ya di mana aja gitu. Konten sedikit bisa langsung gitu ya Adam ya. Oke Adam, nih sebagai closing statement kita pada hari ini, boleh dong Presiden Mahasiswa ITB nih memberikan closing statement kepada teman pemilih agar menarik perhatian bagaimana menjadi Gen Z yang melek politik. Oke, terima kasih Kak Wanti. Jadi kawan-kawan, mungkin sedikit closing statement dari kami adalah jangan lelah untuk melihat atau melek terhadap dunia politik, karena apapun yang kita rasakan hari ini itu tidak bisa lepas dari keputusan politik.
Sehingga mari sama-sama kita menjadi bagian dari penentu arah bangsa gitu kan. Karena Indonesia hari ini ditentukan oleh generasi kita, generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Sekian Kak Wanti. Wah, terima kasih banyak ya Adam, sudah berbagi insight yang menarik tentang bagaimana Gen Z memandang pemilu itu sendiri. Terima kasih juga Adam sudah hadir di podcast kita pada hari ini. Buat teman-teman pemilih, ingat bahwa suara kalian itu berharga. Perubahan itu tidak hanya dimulai dari media sosial, tapi juga dari bilik suara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ayo jadi pemilih cerdas dan aktif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe podcast kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.